Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sujirahayu, NPM 101-19-113 dari kelas Manajemen C3. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4. Materi bab pertama yaitu mengenai definisi syahadatain. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi, yang mana berarti persaksian. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Terdapat beberapa makna mengenai syahadatain, yaitu ada makna menurut bahasa dan ada makna menurut syar'i. Makna menurut bahasa ada dua. Yang pertama yaitu makna musyarak. Makna musyarak yaitu makna yang tidak berlandaskan pada dalil nakli, melainkan pada dalil akli. Lalu yang kedua yaitu makna muradif. Makna muradif yaitu makna yang berlandaskan pada dalil nakli dan akli. Bisa dikatakan juga satu arti, namun banyak kata. Di antaranya yaitu pertama ada proklamasi atau pernyataan. Seseorang yang melaksanakan syahadatain artinya dia telah memproklamasikan dirinya seorang muslim. Yang kedua ada sumpah. Lalu yang ketiga ada pengakuan atau ikrar. Selanjutnya ada makna syahadatain menurut syar'i. Syahadatain merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan atau ikrar bil lisani setelah dibenarkan oleh hati atau tasdik bi qalbi dan diamalkan dengan perbuatan atau amalu bil arkan. Secara syar'i, syahadatain memiliki beberapa makna. Yang pertama ada ikatan atau akidah. Akidah Islam adalah kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat tersebut disebut sebagai kalimat tauhid, yang mana artinya yaitu kalimat yang mengesahkan Allah. Lalu yang kedua ada perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran memiliki banyak makna. Ada sumpah setia dan sumpah atau janji. Ada kelompok yang memenuhi janji syahadatain. Yang pertama itu muttaqin, lalu mukminin, musholin, dan ulul albab. Sedangkan kelompok yang melanggar yaitu ada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kontrak sosial. Kontrak sosial yaitu persetujuan antara makmum atau rakyat dengan imam atau pemimpin untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap benar oleh kedua belah pihak. Di antaranya yaitu ada baiat, lalu ada juga tijarah. Baiat juga merupakan makna tijarah. Selanjutnya materi bab 2 yaitu mengenai kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Ada perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Yang pertama yaitu kalimat la ilaha. Artinya, selain menolak sesembahan selain Allah, yaitu sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap togut. Dan itu berarti disebut al-bara. Lalu yang kedua ada kalimat illallah. Adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din atau sistem Allah. Dan itulah disebut al-wala. Tujuan dakwah yaitu mengajak manusia agar meninggalkan sistem togut dan menerima sistem Allah. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25, Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik. Di antaranya yaitu akar, ibarat tauhid atau akidah atau juga syahadatain. Lalu pohon sebagai Islam atau ibadah dan syariat. Lalu buah sebagai akhlak, umat terbaik atau generasi Quran. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi bab 3, yaitu syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain sangatlah penting dalam kehidupan, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Lalu setelah manusia hidup di alam dunia, maka manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Yang melaksanakan syahadatain yaitu orang-orang yang bertakwa, dan syurga adalah balasannya. Sedangkan yang menolak syahadatain yaitu orang-orang kafir. Azab dan neraka adalah balasannya. Selanjutnya yaitu tahapan kehidupan manusia.
Yang pertama yaitu kematian pertama. Selain untuk direnungkan proses kejadian manusia di alam rahim, ada peristiwa yang sangat penting, yaitu ketika ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia, Allah mengadakan perjanjian dengan ruh tersebut. Yang kedua yaitu ada kehidupan pertama, yaitu ada alam rahim dan alam dunia. Alam dunia ini ada pada masa balita, masa anak-anak, masa mumayyiz, dan masa pikun. Yang ketiga yaitu ada kematian kedua. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu ada kehidupan kedua. Kehidupan kedua ini ada pada masa kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi bab 4, yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, penjelasan tentang rukun iman. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Itu iman kepada zat Allah, iman kepada asma wa sifat Allah, dan iman kepada af'al Allah atau perbuatan tindakan Allah. Lalu yang kedua ada iman kepada malaikat. Berarti beriman kepada malaikat dengan segala sifatnya merupakan kesempurnaan keimanan seorang mukmin. Lalu yang ketiga yaitu iman kepada kitabullah, yaitu dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai fungsinya. Lalu yang keempat yaitu iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu dengan mempercayai bahwa Allah benar-benar menurunkan Rasulnya kepada suatu masyarakat tertentu untuk menyampaikan ajarannya. Lalu yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat, yaitu dengan mempercayai bahwa suatu hari kehidupan di semesta akan musnah. Selepas itu manusia akan dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, dan diputuskan ke surga atau neraka. Yang keenam yaitu iman kepada qadar dan qadar, itu dengan mempercayai bahwa Allah SWT telah menetapkan takdir manusia, baik itu yang buruk maupun yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun Islam. Menurut lugat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, dan tunduk. Orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Lalu menurut syar'i, al-Islam adalah dinullah, yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantara malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hubungan antara rukun iman dan rukun Islam dapat diibaratkan bagaikan sebatang pohon, yaitu iman sebagai akar, yaitu sebagai penguat dan pengikat agar dapat berdiri tegak dan kokoh. Lalu Islam itu sebagai batang, lalu ihsan itu sebagai buah. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian, dalam penyebutan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.